Ada 4 nasihat dari Imam Hasan Al-Basri yang bisa menguatkan hati kita agar tenang dan bahagia. Yang pertama, kata Imam Hasan Al-Basri, aku tahu rizkiku tidak akan pernah diambil orang lain, maka aku tenang dalam urusan rezeki. Yang kedua, kata Imam Hasan Al-Basri, aku tahu amalku tidak akan bisa dilakukan oleh orang lain, maka aku sibuk untuk beramal saja. Seseorang itu kelak akan diwafatkan dalam kehidupan di dunia sebagaimana kebiasaan dia saat hidup di dunia. Apa yang jadi kebiasaannya, itu yang menjadi potret seperti apa akhir kehidupannya. Yang ketiga, aku tahu Allah selalu mengawasiku dan melihatku, maka aku berusaha untuk tidak berbuat dosa dan maksiat, karena aku takut saat aku berbuat dosa dan maksiat Allah menatapku. CCTV ada matinya, penglihatan manusia ada lalainya, tapi pengawasan Allah kepada kita tidak akan pernah ada skipnya, tidak akan pernah ada lewatnya. Allah selalu tahu apa yang kita kerjakan. Dan yang keempat, nasihatnya adalah aku tahu kematian sedang menungguku, maka aku gunakan waktuku untuk menyiapkan bekal terbaik untuk berjumpa dengan kematian. Teman-teman sayang, tidak ada yang lebih dekat dengan kita kecuali kematian. Orang yang diuji dalam hidupnya adalah orang yang diakui sebagai orang beriman. Mohon maaf, surat Al-Ankabut ayat 2, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah kamu mengatakan sudah beriman sedangkan kamu belum diuji? Maka ujian itu adalah cara Allah mengukur dan mengakar iman kita, sejauh mana iman kita kepada Allah. Karena mohon maaf, banyak orang yang pergi dari Allah setelah diuji. Ada tidak? Tapi ada orang yang ketika diuji malah semakin erat mendekat kepada Allah. Ada? Dan berkali-kali Ahilman sampaikan, kalau semua luka yang pernah kita rasakan dan membuat kita makin dekat dengan Allah, sesungguhnya kita sudah sembuh dari luka itu. Ada perkataan yang sangat baik sekali, bagus kata-katanya, dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dunia itu seperti bayangan, semakin engkau mengejarnya, semakin dia berlari dari kejaranmu. Terus gimana caranya? Berbaliklah, biarkan bayangan itu yang mengikutimu. Kalau ada pertanyaan, apakah dunia tidak boleh kita cari? Kata siapa? Silahkan mencari dunia, tapi mohon maaf, jangan jadikan dunia sebagai tujuan. Lelah kita, capek kita, kecewa kita untuk semua perasaan yang sedang kita miliki selama dunia. Jangan terlalu serius memandang dunia. Untuk semua yang menyakitimu, bilang, cuma dunia. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat luas. Seburuk apapun kita di masa lalu, percayalah, kita punya harapan untuk bisa menjadi orang baik di waktu yang akan datang. Yang lalu biarlah berlalu, sudah usai biarlah selesai. Tataplah setiap kebaikan yang sedang Allah rencanakan dari semua kejadian yang pernah kita lewatkan. Yakinlah, ketika Allah mencintaimu, maka semua akan mengantarkan kebaikan untukmu. Ingat ya, kalau ada di antara kita yang dimudahkan untuk berbuat kebaikan, hakikatnya karena Allah mencintai kita. Ya. Karena Allah menyayangi kita, bukan semata-mata maunya kita. Allah yang berikan rahmat kepada kita. Ada orang yang mohon maaf, misalnya tidak pernah sholat tahajud, tapi kemudian perlahan tapi pasti dia menjadi hobi sholat tahajud. Kenapa? Karena Allah lembutkan hatinya, Allah cintai dirinya. Maka minta sama Allah agar Allah mencintai kita terus menerus gitu.
Kita disayang sama manusia aja senangnya minta ampun, apalagi disayang Allah. Dan bagaimana gambaran Allah menyayangi hambanya? Allah akan arahkan hambanya pada kebaikan dan ketaatan.